rasa yes. Sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, untuk membangkitkan semangat kita, bagaimana kalau kita bernyanyi terlebih dahulu? Yuk kita mulai. Ayo kawan, kita belajar sumber energi di bumi kita. Ada matahari, angin dan air, energi listrik dan minyak bumi. Matahari energi utama yang sangat penting bagi makhluk hidup. Matahari energi utama yang sangat penting bagi makhluk hidup. Matahari membantu kita beri cahaya dan juga panas, jemur pakaian, menjemur padi, memberi cahaya bumi kita. Matahari juga membantu tumbuhan untuk fotosintesis. Matahari juga membantu tumbuhan untuk fotosintesis. Bagaimana adik-adik? Sudah semangat ya untuk belajar? Sebelumnya, adik-adik semua tahu tidak bagaimana makhluk hidup dapat bertahan hidup? Karena makanan? Karena air? Atau karena listrik? Betul semuanya. Kita, para makhluk hidup, dapat bertahan hidup karena adanya energi. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam energi dan sumber energi matahari. Sebelumnya, energi itu apa sih? Energi bisa juga disebut dengan tenaga, yang merupakan kemampuan untuk melakukan perubahan. Ada beberapa macam bentuk energi. Yang pertama, energi panas atau kalor. Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari panas suatu benda. Energi panas bisa berasal dari matahari, listrik, baterai, uap, gesekan, atau juga api. Yang dimana matahari merupakan sumber panas terbesar yang ada di bumi. Contoh benda yang menghasilkan energi panas ada kompor gas, setrika, penanak nasi atau rice cooker, dan juga banyak lainnya. Lalu yang kedua ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang timbul karena adanya cahaya. Energi cahaya banyak sekali membantu pekerjaan manusia. Misalnya, cahaya dari lampu yang menerangi kegelapan, cahaya matahari yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, dan juga dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan dan juga banyak lainnya. Yang ketiga ada energi gerak atau kinetik. Energi ini dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Misalnya, ibu membutuhkan blender untuk membuat jus. Nah, blender itu kan yang bagian pisaunya bergerak. Nah, itu energi. Lalu, nelayan dapat bergerak karena adanya angin dan lain-lain. Sumber energi gerak antara lain ada angin, air, migas yang berupa solar atau bensin, listrik, dan juga baterai. Yang keempat ada energi bunyi. Energi bunyi timbul dari benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya ada gitar yang sedang dipetik akan menghasilkan bunyi. Biola yang sedang digesek akan menghasilkan bunyi. Speaker yang diberi energi listrik akan menghasilkan bunyi. Yang kelima, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik. Sumber energi listrik antara lain baterai, aki,
energi listrik PLN. Nah, tadi adik-adik sudah belajar mengenai macam-macam bentuk energi. Sekarang adik-adik amati gambar berikut ini. Kira-kira energi apa ya yang sedang ditunjukkan oleh gambar ini? Iya, ada energi listrik, juga energi gerak. Kok ada dua macam energi, Kak? Itu maksudnya apa ya? Oke, jadi maksud dari gambar ini kenapa kok bisa ada dua energi di kipas angin? Jadi kipas angin ini digerakkan oleh energi listrik yang kemudian berubah menjadi energi gerak. Makanya baling-baling kipas angin bisa berputar dan menghasilkan angin. Itu tadi namanya perubahan energi. Jadi sekarang ayo kita bahas mengenai perubahan energi. Macam-macam perubahan energi. Yang pertama ada energi panas menjadi energi listrik. Contohnya PLTG atau pembangkit listrik tenaga geotermal. Geotermal merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari panas bumi. Ini adalah contoh geotermal. Yang kedua ada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika listrik dan juga solder listrik. Jadi saat kita gunakan pasti kita akan memasukkan arus listrik ya ke dalam setrika atau solder. Maka lama-kelamaan benda tersebut akan panas dan dapat digunakan. Oke, yang ketiga ada energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan juga blender, yang dimana kedua alat tersebut jika kita masukkan arus listrik akan terjadi pergerakan di baling-baling atau mata pisaunya. Kemudian ada energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu. Yang keenam ada energi gerak yang menjadi energi bunyi, contohnya saat kita bertepuk tangan. Maka akan terdengar bunyi pintar. Oke, selanjutnya ada energi gerak menjadi energi panas. Contohnya saat kedua tangan kita gosokkan, lama-kelamaan akan terasa panas. Oke, selanjutnya ada energi panas menjadi energi gerak. Contohnya kertas yang berbentuk spiral seperti ini akan berputar saat dipanaskan di atas lilin. Yang kedua ada generator. Setelah mendengar penjelasan tadi mengenai perubahan energi, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Perubahan energi apa yang terjadi? Perubahan energi listrik ke panas. Oke, selanjutnya perhatikan ini. Perubahan apa yang terjadi? Benar, perubahan dari energi gerak menjadi energi bunyi. Sudah mengerti ya semuanya? Oke, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya mengenai sumber energi matahari. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Oke, sumber energi yang memiliki peran terbesar di kehidupan manusia juga makhluk hidup lainnya adalah matahari. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Contoh beberapa peran matahari bagi kehidupan bumi adalah seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Seiring dengan kemiringan posisi bumi, saat
Saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim. Yang pertama ada musim panas, kedua ada musim gugur, ketiga ada musim dingin, dan keempat ada musim semi. Sementara di Indonesia sendiri terjadi 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Selanjutnya, matahari berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca seperti mendung, panas, dan juga hujan. Jadi, kalau hujan itu berasal dari peran matahari dan juga air. Yang selanjutnya, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Jadi anak-anak disarankan untuk berjemur pagi hari sekitar jam 7 sampai 9. Bukan terus-terusan berjemur ya anak-anak, tapi waktu yang disarankan itu jam 7 sampai 9. Yang selanjutnya ada berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Dan juga air yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Yang selanjutnya berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Nah, tiupan angin ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selanjutnya, panas matahari juga mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Karena jika air laut menguap akan terjadi pengkristalan di mana itu akan terbentuk garam. Oke, selanjutnya cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi dari panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Yaitu tadi ya peran dari matahari bagi kehidupan manusia. Jadi tanpa matahari maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Untuk lebih singkatnya ya, manfaat cahaya matahari itu dapat membantu tumbuhan untuk proses fotosintesis, juga menerangi bumi. Sementara manfaat panas matahari lainnya adalah yang pertama untuk mengeringkan padi, yang kedua untuk menghangatkan bumi, ketiga untuk mengeringkan pakaian, yang keempat untuk mengeringkan bahan makanan supaya awet, misal ikan asin, yang kelima sebagai sumber energi panas dan listrik. Wah, jadi matahari itu sangat bermanfaat ya untuk makhluk hidup. Nah, sekarang waktunya adik-adik untuk mengerjakan lembar tugas yang sudah kakak kasih linknya di bawah ini ya, di deskripsi box. Sambil mengerjakan tugas, bisa di-pause dulu atau di-stop dulu videonya, kemudian dilanjutkan kembali saat tugasnya sudah dikerjakan ya. Semangat adik-adik! Oke, bagaimana adik-adik, sudah selesai? Yuk kita bahas sekarang untuk poin yang C ya. Yang pertama ada gambar televisi. Perubahan apa yang terjadi? Ya, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi dan juga cahaya. Jadi, televisi itu dari energi listrik menghasilkan energi cahaya dan bunyi. Yang kedua, ada gambar lampu. Oke, jadi apa perubahannya? Ya, benar, dari energi listrik ke energi
Selanjutnya gambar yang ketiga. Gambar apa itu adik-adik? Gambar orang yang sedang menyetrika. Jadi apa perubahannya? Energi panas menjadi energi listrik. Bagaimana adik-adik sampai sini? Apakah betul semua? Pintar sekali. Jadi yuk kita lanjut ya. Yang bawahnya ada mari bernarasi. Apa yang kalian ketahui tentang matahari? Apa adik-adik? Sebagai sumber energi terbesar, sumber energi yang sangat berguna bagi makhluk hidup, ya itu benar semua. Lalu berikan pendapat kalian jika bumi ini tidak memiliki matahari. Bagaimana yang terjadi? Jika bumi tidak memiliki matahari, maka akan sangat-sangat gelap dan juga seperti tidak ada kehidupan, karena bisa dipastikan ya, karena tidak ada matahari maka tidak ada yang bisa membantu tumbuhan untuk fotosintesis dan menghasilkan makanan cadangan. Nanti lama-kelamaan tumbuhan akan punah. Saat tumbuhan punah, apa nasib hewan dan manusia? Pasti juga ikut punah. Jadi matahari sangat berpengaruh ya bagi kehidupan di bumi. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa itu? Pengertian sumber energi. Apa adik-adik pengertiannya sumber energi tadi? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Oke, tadi kita sudah membahas apa saja adik-adik? Macam-macam bentuk energi. Yang pertama ada energi panas, kedua energi gerak, ketiga energi cahaya, keempat energi listrik, kelima energi bunyi. Selanjutnya kita membahas mengenai perubahan energi. Ada apa saja adik-adik? Panas menjadi listrik, listrik menjadi panas, listrik menjadi gerak, listrik menjadi bunyi, listrik menjadi cahaya, gerak menjadi bunyi, gerak menjadi panas, panas menjadi energi, gerak. Sudah. Oke, setelah itu kita membahas mengenai manfaat sumber energi matahari. Apa saja adik-adik? Membantu fotosintesis, menerangi bumi, menghangatkan bumi, jadi energi listrik, mengeringkan pakaian, mengeringkan padi, dan juga banyak lagi. Oke, itu tadi materi mengenai sumber energi. Semoga menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, mari membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.